Melinda duduk di balkon kamarnya. Dia merenungkan kembali nasib dirinya, apa yang salah dari dirinya sehingga Tuhan menghukumnya begini, menikah 3 tahun tak memiliki anak padahal dirinya sudah siap lahir batin menjadi seorang ibu. Belum tidur, ujar Dani yang baru pulang melihat Melinda duduk di balkon kamar mereka. Baru pulang? Tanya Melinda balik tanpa menjawab pertanyaan Dani. Ya, pekerjaanku lumayan banyak. Aku lihat kau semakin dekat dengan Clara, sindir Melinda. Dia sepupu MU. Bukannya kau yang merekomendasikan dia untuk menjadi sekretarisku? Wajar saja saat ini aku berdekatan dengannya, ujar Dani membela diri. Asal jangan bermain di belakangku saja, ucap Melinda santai lalu masuk ke dalam. Dani tak menghiraukan ucapan Melinda, dia sangat lelah jadi tak ingin berdebat. Setelah mandi Dani segera tidur. Melinda masih berkutat berselancar di media sosialnya, tiba-tiba ponsel Dani berbunyi menandakan pesan masuk. Siapa yang malam-malam mengirimkan dia pesan, gumam Melinda bangkit dari ranjang dan mengambil ponsel Dani. Sayangnya Melinda hanya bisa melihat sekilas dari luar karena ponselnya dikunci. Tidak biasanya dia memakai kata sandi, ucap Melinda pelan. Dia masih penasaran karena Clara yang mengirimkan pesan pada Dani. Mas sudah tidur, aku. Hanya itu kata-kata yang terlihat dari luar. Melinda tak bisa membukanya, kode tanggal lahir dirinya dan Dani juga tak bisa terbuka. Melinda meletakkan kembali ponsel Dani dan dia segera tidur. Pagi ini Melinda terbangun dan melihat tak ada lagi Dani di sampingnya. Semakin lama dia semakin dingin, gumam Melinda bangkit dan segera membersihkan dirinya. Baru bangun? Tanya mama Dani yang baru datang. Bangun siang juga dapat menghambat kehamilan MU Lin, ucap mama Dani. Apa hubungannya bangun siang dengan kehamilan, batin Melinda, tapi dia hanya diam tidak menjawab ucapan mertuanya ini. Lin, berobatlah, jangan hanya di rumah sakit saja. Saat ini banyak alternatif yang bisa didatangi, apa salahnya berusaha? Iya Emma, sahut Melinda patuh, dia terlalu lelah berdebat dengan mertuanya ini. Melinda segera membersihkan diri lalu pergi. Hari-harinya hanya pergi menghabiskan uang tidak jelas karena hanya ini yang dapat menenangkan pikirannya. Siang ini Melinda duduk di sebuah taman anak-anak, dia ingin melihat anak-anak bermain, air matanya menetes melihat anak laki-laki dan perempuan. Seandainya Tuhan memberikannya kesempatan memiliki anak, dia pasti akan jaga dan rawat dengan baik. Mami, pekik Zizi yang sedang bermain bersama omanya. Sayang, jawab Melinda saat Zizi mendekatinya. Kenapa Mami menangis? Tanya Zizi. Sini duduk. Kamu dengan siapa kesini? Tanya Melinda. Oma, dia sedang berbicara dengan teman-temannya, tunjuk Zizi pada kerumunan ibu-ibu di ujung taman. Mami kenapa menangis? Tanya bocah perempuan itu lagi. Tidak, Mami tidak menangis, hanya kelilipan, ucap Melinda terbata. Dia terlalu canggung menyebut dirinya Mami. Ayo bermain Mi. Melinda berdiri, dia menemani Zizi bermain bersama teman-temannya. Ada perasaan senang di hati Melinda bisa bergabung dengan anak-anak lainnya. Zizi memperkenalkan Melinda sebagai maminya pada teman-temannya. Melinda sedikit terharu karena Zizi sangat menginginkan seorang mama, sedangkan dirinya sangat menginginkan seorang anak. Pi, siang ini Zizi bertemu Mami lagi, ucap Zizi pada Bian. Mami? Di mana? Tanya Bian. Taman, kami bermain bersama Pi, cerita Zizi. Bian sangat tertarik untuk mengenal Melinda tapi dia tidak tahu di mana bisa bertemu kembali. Terdengar bunyi alarm yang membangunkan Melinda dari tidur lelapnya. Lagi-lagi Melinda harus menghela nafas panjang melihat tak ada Dani di sebelahnya. Melinda segera bangun dan membersihkan diri. Siang ini dia ingin mengunjungi kantor Dani, dia ingin mengajak Dani makan siang bersama. Hubungannya dan Dani semakin memburuk membuat Melinda berniat untuk memperbaiki lagi hubungan rumah tangganya. Perfect, ujar Melinda melihat tampilannya yang sudah rapi dan cantik. Melinda tersenyum puas lalu segera keluar dari kamarnya. Big, hari ini tidak usah masak.
Saya ke kantor Bapak dan malam nanti kami juga akan makan di luar, ujar Melinda pada pembantunya lalu dia segera berangkat. Melinda fokus pada jalanan, hanya sesekali dia melirik kiri kanan. Saat lampu merah dia tak sengaja menoleh pada mobil di sebelahnya. Terlihat jelas senyum bocah perempuan yang beberapa hari ini hadir di hidupnya, bocah yang memanggilnya Mami. Zizi, gumam Melinda pelan, tapi Zizi tak melihatnya. Andai saja dia bisa memiliki anak secantik dan seramah Zizi, sudah pasti hidupnya akan berwarna. Hari-harinya akan indah karena celotehan manja Zizi. Tanpa sadar Melinda menarik sudut bibirnya, bocah perempuan itu sudah mampu menghipnotis dirinya. Tin, 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 bunyi klakson membuarkan lamunan Melinda sehingga membuatnya tersentak kaget. Melinda segera menginjak pedal gas mobilnya sedikit kencang karena kesal akan klakson mobil yang ganggu lamunannya. Sesampainya di kantor Dani, Melinda segera memarkirkan mobilnya dan berjalan menuju lobi kantor. Banyak pasangan mata yang memperhatikan Melinda. Perempuan ini semakin cantik, senyum manisnya pun masih sama seperti Melinda menjadi karyawan dulu. Dia tetap ramah, tak ada yang berubah dari dirinya. Beberapa orang yang menyapanya selalu dibalas Melinda ramah. Melinda memencet tombol lift untuk menuju lantai di mana ruangan Dani berada. Melinda melirik pada jam tangan mahalnya. Masih pukul 11 tetapi Clara sudah tak di meja kerjanya. Apa dia belum datang, atau sedang keluar? Tapi tadi saat di lobi dia sempat bertanya pada pegawai suaminya kalau Dani ada di atas. Melinda membuka pintu ruangan Dani. Tubuhnya gemetar seketika saat melihat adegan penas Dani dan Clara sepupunya. Clara duduk di atas pangkuan Dani sambil mengalungkan tangannya di leher Dani dan bibir mereka saling bertautan penuh NVV. Clara, pekik Melinda emosi. Dirinya tak menyangka kalau sepupunya inilah yang menjadi duri dalam rumah tangganya selama ini. Ini yang membuat sifat Dani berubah padanya. Dani mendorong tubuh Clara dan berdiri hendak menghampiri Melinda tapi ditahan oleh Clara. "Mas, ingat janji MU untuk menikahiku," tekan Clara. "Menikah?" ucap Melinda tak percaya. Air matanya mengalir dengan sendirinya, menahan rasa sakit atas pengkhianat suami dan sepupunya ini. "Aku hamil anak Mas," Dani ucap Clara tanpa malu. "Mas, kamu," Melinda tak bisa meneruskan ucapannya. Awalnya dia ingin memperbaiki hubungannya yang sudah hambar tapi dia malah dikejutkan dengan perselingkuhan suaminya. "Kau benar-benar," ucap Melinda pada Clara lalu pergi. Linda pekik Dani tapi tak dihiraukan Melinda, hatinya sakit, sangat sakit. Kesetiaannya selama ini dibalas dengan pengkhianat kejam. "Maafkan aku Lin, aku butuh anak," ucap Dani pada Linda yang tengah menangis di kamar mereka. "Mas, apa kau tak bisa bersabar sebentar lagi? Tuhan saat ini belum percaya kita Mas. Tapi aku butuh penerus dan Mama butuh cucu." "Ceka, jangan Mama kau jadikan alasan Mas, Mama masih bisa bersabar untuk menunggu." "Nafsu MU yang tak bisa kau kendalikan," kesal Melinda. Dani meremas rambutnya kasar. "Maafkan aku akan bersikap adil pada kalian." "Adil maksud MU?" tanya Melinda. "Aku akan menikah dengan Clara, setelah dia melahirkan kau juga bisa merawat anaknya," bujuk Dani. "Kau gila Mas, kau ingin memaduku dan Clara, dia sepupuku Mas. Apa kata orang kalau kau menikahi dua wanita yang masih berkeluarga?" Pekik Melinda tak percaya dengan permintaan konyol Dani. "Jangan dengarkan kata orang, yang jelas aku bertanggung jawab pada kalian dan berusaha adil," kekeh Dani. "Tidak ada manusia yang bisa bersikap adil Mas, kau bukan nabi, jika kau bersikeras akan poligami, lepaskan aku." "Ceraikan aku Mas," bentak Melinda. "Cerai, jangan bodoh Linda, kau ingin jadi gelandangan di luar sana, kau ingin hidup miskin lagi. Ingat aku yang mengangkat derajat MU hingga kau bisa begini, dan kau ingin bercerai dariku, apa kau siap miskin?" tanya Dani dengan nada mengejek. "Aku tahu aku dari kalangan sederhana, miskin.
aku sadar Mas. Tapi jika harus memilih aku akan lepaskan semua ini agar bisa hidup tenang tanpa beban. Aku muak, aku lelah dengan semua ini. Melinda berjalan ke arah lemari untuk mengumpul pakaiannya. Dia ingin pergi dari rumah Dani. Jika kau keluar dari rumah ini berarti kau bukan istriku lagi, ancam Dani. Melinda tetap menyusun barang-barangnya tanpa memperdulikan ancaman Dani. Tinggalkan barang yang aku berikan, mobil dan perhiasan, ucap Dani lagi. Melinda hanya mengambil beberapa potong pakaian dan uang cash yang ada di dompetnya, perhiasan dan kunci mobil diletakkan di atas meja hias. Maaf jika selama ini tak bisa menjadi istri yang baik buat MU. Aku harap ini pertemuan terakhir kita, urus semua perceraian kita secepatnya. Ujar Melinda pada Dani lalu pergi. Pekik Dani kesal. Dia pikir Melinda akan takut ancamannya, dia lupa kalau Melinda bukan perempuan matre. Sebelum menikah dengan Dani, Melinda sudah terbiasa bekerja dan hidup susah karena dari kecil dia yatim piatu dan diasuh oleh bibinya yaitu Ibu Clara. Melinda sangat menyayangi Clara, oleh sebab itu dia meminta Dani untuk membawa Clara bekerja di kantornya, tapi apa balasan Clara malah menghancurkan rumah tangga Melinda. Dalam tangisnya Melinda menyeret koper, dia tak tahu tujuannya kemana saat ini. Sepertinya hanya rumah Aira yang ada di benak Melinda, dia butuh tempat tinggal saat ini. Melinda turun dari taksi dan menyeret kopernya menuju kosan Aira. Aira adalah salah satu sahabat Melinda, mereka dari kecil bersama. Panggil Melinda sambil mengetuk pintu kos Aira. Panggil Melinda lagi. Ya, siapa, sahut Aira dari dalam, dia baru saja selesai mandi. Aira membuka pintu rumahnya dan melihat sahabatnya ini tengah berdiri memegang koper. Gue pisah sama Mas Dani, isak Melinda ke dalam pelukan Aira. Lin. Sabar, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan hal indah untuk lu, ucap Aira mengelus punggung Melinda pelan. Gue benci dia, benci. Aira membantu Melinda untuk masuk ke dalam rumahnya dan berusaha menenangkan sahabatnya ini.